Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fairuz Hasnana Diva dari Universitas Al-Azhar Indonesia dengan NIM 0802519053, jurusan Ilmu Komunikasi dengan peminatan advertising. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pemasaran sosial dalam menargetkan bibir sumbing sebagai masalah sosial media di Afrika dan juga di India, yaitu bisa disebut dengan Smile Train. Sebelumnya tuh apa sih Smile Train itu? Jadi Smile Train ini adalah mitra yang bergerak di bidang jasa. Di situ isinya ada dokter-dokter dan juga ada para relawan untuk membantu anak-anak yang kekurangan dan juga keluarga yang butuh edukasi mengenai bibir sumbing di seluruh dunia. Salah satunya itu ada di Indonesia juga, di negara kita sendiri. Dan kali ini kita akan fokus kepada Afrika dan di India. Jadi kenapa sih kita akan fokus di Afrika dan di India? Karena bibir sumbing di Afrika dan India ini jumlahnya tuh sangat besar, bahkan mencapai jutaan, dan jumlah kemiskinannya pun di riset terakhir juga sangat besar. Jadi kita akan fokus membahas di Afrika dan juga India. Dan ada apa sih di Afrika dan India itu dan mekanismenya bagaimana? Kita akan bahas lebih lanjut sebagai berikut. Jadi nanti di dalamnya kita akan fokus membahas dan mengupas mengenai Smile Train di India dan di Afrika. Kita akan kupas mengenai analisis SWOT-nya dan juga target marketingnya dan juga target audiensnya dan segala macamnya yang ada di dalam Smile Train itu. Jadi singkatnya itu Smile Train itu seperti yang saya udah mention di awal. Smile Train ini adalah badan amal anak-anak internasional dengan pendekatan berkelanjutan untuk satu masalah yang dapat dipecahkan. Salah satunya itu adalah bibir sumbing dan langit-langit mulut yang sumbing. Banyak anak itu khususnya di Afrika dan India ini mengalami kejadian seperti itu, dan tidak semua orang tua dan keluarga itu mampu untuk mengobati penyakit tersebut. Jadi Smile Train ini adalah badan amal anak-anak itu, dan nanti akan disalurkan dari amal-amal itu menjadi operasi bibir sumbing secara gratis 100%. Dan ini tuh udah tersebar di 90 negara lebih untuk menyediakan operasi perbaikan bibir sumbing itu seperti yang saya mention tadi, secara gratis, sama sekali tidak dipungut biaya apapun. Selain itu juga memberikan edukasi kepada anak-anak dan orang tuanya. Jadi kayak habis dioperasi misalnya, kita harus menjaga kebersihannya, bagaimana cara perawatannya. Dan banyak orang-orang di India dan Afrika ini mengira bibir sumbing itu merupakan tahayul, padahal bibir sumbing ini ada catatan medisnya. Jadi bibir sumbing ini tuh bukan tahayul sebenarnya. Nah begitu. Jadi nanti akan setelah dioperasi, dan sebelumnya kita mengedukasi dulu terlebih dahulu orang tuanya. Mungkin karena banyak yang belum tahu bibir sumbing itu apa, jadi diedukasi dulu, dan setelah itu diedukasi kembali bagaimana pemulihannya, bagaimana cara pengobatannya, dan bagaimana sistem dan mekanismenya dari Smile Train ini begitu. Lalu kita akan langsung masuk aja ke analisis SWOT-nya. Smile Train di India ada Strange-nya itu beroperasi sebagai organisasi yang bermitra dengan rumah sakit dan klinik begitu. Jadi kita memakai tenaga kerja yang memang sudah ahli di bidangnya, karena memang itu bekerja sama dengan rumah sakit dan mitra-mitra yang ahli pada bidangnya. Yang kedua ini membantu pasien sumbing yang kurang mampu, karena mereka bisa mempunyai fasilitas akses mudah dan perawatan yang benar-benar gratis 100%. Yang ketiga itu ada Strange-nya itu untuk terapi wicara, lainnya untuk mendukung kemampuan bicaranya. Jadi selain sudah diobati, sudah dioperasi, itu juga nanti akan didukung dengan terapi wicara dari Smile Train tersebut begitu. Dan selanjutnya ini ada opportunity. Untuk opportunity-nya itu menyembuhkan anak-anak yang membutuhkan bantuan, karena angka kemiskinan di India ataupun Afrika itu begitu banyak. Yang ketiga ini bekerja dengan organisasi sosial yang berbeda-beda, akhirnya ini membantu Smile Train ini untuk tetap maju dan tersebar di banyak negara. Lalu ada weakness-nya. Untuk weakness-nya ini kurangnya melek digital di negara India.
Jadi kurangnya campaign yang disampaikan itu kurang dapat, karena tidak semua orang di India ini mempunyai fasilitas sosial media itu yang baik, sinyal yang baik, dan susahnya mengedukasi masyarakat di India yang atas kepercayaannya sebagai bibir sumbing itu merupakan tahayul atau kutukan. Untuk treatnya ini, yang terakhir, melek kesehatan yang lebih baik dapat membantu mengurangi kebutuhan akan operasi sumbing, dan yang kedua, kurangnya masyarakat yang menjaga kebersihan pada saat pemulihan. Lalu target audiensnya ini anak-anak yang mempunyai kekurangan pada bibir sumbing, terapi wicara, dan orang tua yang membutuhkan edukasi mengenai kesehatan juga kebersihan. Lalu selanjutnya kita akan membahas analisis SWOT di Smile Trend Afrika. Jadi untuk strange-nya ini di Smile Trend ini mempunyai staf yang berdedikasi dan bekerja sama juga dengan mitra dan tenaga-tenaga ahli. Yang kedua ini memfasilitasi operasi dan perawatan sumbing yang sangat komprehensif. Yang selanjutnya itu menggunakan teknologi informasi dan internet secara efisien untuk aktivitas dan prosesnya. Weakness-nya ini terletak pada model operasionalnya. Jika jaringan donor, rumah sakit, dan dokter bergeser dari Smile Trend ke pesaing, pergeseran ini sulit dihentikan. Jadi Smile Trend ini berfokus pada operasi perbaikan sumbing. Ini memerlukan pekerjaan pada celah. Setelah itu telah ditetapkan sebagai kondisi medis pada individu, namun pencegahan adalah cara lain untuk mengatasi kondisi ini. Jadi sementara fokusnya adalah penyembuhan, fokus yang lebih rendah pada pencegahan dan kelemahannya. Lalu opportunity-nya itu beroperasi secara global, terutama di negara berpenduduk padat seperti India dan Afrika, di mana prevalensinya sumbing itu adalah tinggi. Bekerja dengan organisasi yang berbeda, hal ini membantu Sumatera untuk melayani beberapa pasien dan mendorong perubahan perilaku. Yang selanjutnya ini ada trade-nya itu menghubungkan dana dari rumah sakit melakukan operasi sumbing pada pasien miskin. Akhirnya biaya perawatan kesehatan ini ditanggung sebagai pembayaran pribadi langsung. Jadi kalau misalnya mereka tidak mengerti mekanismenya, itu bisa ditanggung sebagai biaya pribadi langsung dari mitra dan rumah sakitnya itu sendiri, begitu. Lalu target audiensnya di sini adalah pasien sumbing dan orang tua yang membutuhkan bantuan medis dan keuangan. Lalu tujuan kampanye ini adalah secara keseluruhan adalah untuk memastikan perawatan sumbing yang komprehensif untuk anak-anak, orang tua yang lemah secara ekonomi. Inisiatif kampanye adalah utama meningkatkan kesadaran di antara anak-anak. Untuk strategi pemasaran dari India dan di Afrika ini, untuk produknya ini menawarkan perawatan sumbing lengkap sebagai layanan bagi pasien sumbing, seperti pendanaan orang miskin untuk operasi korektif dan bekerjasama dengan dokter dan rumah sakit. Untuk price-nya ini, biaya kunjungan, dokter konsultasi, operasi perawatan pasca operasi, dan biaya anak sehat ke sekolah itu secara gratis. Dan untuk promotionnya itu sendiri, program Minggu Sumbing dan media internet untuk membangun awareness dan sebagai bentuk promosi. Untuk place-nya ini, Smile Trend ini hadir lebih dari di 90 lebih negara di India maupun di Afrika. Ia bekerja sama dengan dokter dan rumah sakit lebih dari 100 kota. Baik, itu saja yang akan saya sampaikan mengenai Smile Trend di India dan juga di Afrika. Berikut informasi yang kurang jelas ataupun informasi yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuz Nadifa, pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan.